مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ayo santri turun ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahami ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Wa aqulu lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kita nyampe pada kalimat tauhid, pengertian tauhid. Jadi kita lanjutkan bahwa tauhid itu kewajiban yang pertama kali bagi setiap muslim. Itu tauhid. Apa itu? Mengesahkan Tuhan. Macamnya ada 3. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Yang pertama uluhiyah, apa maksudnya? Uluhiyah itu maksudnya apa? Ilahun uluhiyah,
mengesahkan Allah fil ibadah, di dalam ibadah. Jadi yang dikatakan tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Tuhan dalam hal ibadah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Ini tadi sudah kadung di grup ngomong libur. Ternyata ceramahnya di Batu masih nanti sekitar jam 9. Jadi eman kalau libur. Pokoknya saya itu kalau bisa secapek apapun tetap ngajar. Ya, tetap hadir di ngaji. Nanti dijemputnya nanti saya jemputnya 8:30 balik dijemput. Jadi kalau di grup sudah kadung ngomong libur, ya sudah kadung baca. Oh belum. Di grup ngomong libur, tapi karena pengajiannya malam ya di sana. Jadi kembali lagi, tauhid mengesahkan Tuhan. Lah kan dibagi 3, ada uluhiyah, rububiyah, dan tauhid asma wa sifat, kan gitu ya. Nah, kalau yang uluhiyah itu mengesahkan Tuhan itu dalam bidang apa? Fil ibadah, yaitu di dalam masalah ibadah. Nah, di sini ada keterangannya bahwa tauhid ibadah hanya untuk Allah semata itu disebut dengan uluhiyah. Segala amalan batin, khauf, roja, inabah, mahabbah, mengagungkan, ya itu semuanya masuk ke ini, termasuk uluhiyah. Tawakal juga amalan lahiriah, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Ya. Itu di dalam kitab Minhajul Muslim. Kitab Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu menulis seperti itu. Yang kedua ada tauhid rububiyah. Apa itu? Mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah, rububiyah. Mengesahkan Tuhan dalam bidang apa? Perbuatannya, dalam perbuatannya. Kalau mengesahkan Tuhan dalam hal ibadah itu uluhiyah, bicara tentang tauhid uluhiyah. Kalau bicara tentang tauhid rububiyah itu perbuatan Allah. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Loh, nama Allah diesahkan bagaimana? Nama Allah banyak. Gambarannya 99, padahal itu angka tertinggi saja. Padahal lebih dari 99 sebenarnya. Banyak. Ya, diambil kata tertinggi. Angka tertinggi berapa? 9. Loh, kalau 10, 1 dan 0. 11, 1 dan 1. Jadi angka tertinggi itu ya 9. 9. Makanya Asmaul Husna itu digambarkan 99 itu karena hitungan tertinggi, terbanyak. Di samping Allah juga menyukai apa? Innallaha witrun wallahu yuhibbul witra. Allah itu witir, ganjil, dan menyukai yang ganjil. Gitu.
Jadi apa maksudnya tauhid asma wa sifat ini? Sebenarnya mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Pokoknya nama-nama yang sekian banyak itu menjadi satu kesatuan, yaitu dalam zatnya Allah. Sifat juga begitu. Nah, sekarang tauhid, ya. Ada keterangan dalam Sahih Muslim itu diterangkan begini, bahwa tauhid itu merupakan syarat masuknya seseorang ke dalam surga dan terlindungi dari nerakanya Allah, kan begitu. Sebagaimana syirik merupakan sebab utama yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Itu kebalikannya. Syirik itu kebalikannya. Bahkan tertolak menjadi ahli surga itu tertolak. Haram, bukan hanya tertolak, haram menjadi penghuni surga. Haram menjadi penghuni surga. Haram menjadi penghuni surga. Menjadi penyebab utama terjerumusnya ke dalam neraka. Itu namanya dosa syirik. Dan dosa syirik itu merupakan dosa yang tidak bisa diampuni. Loh, katanya Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, selain dosa syirik. Kalau ada orang syirik sampai mati syirik terus, alamat sudah itu selamanya. Na'udzubillah. Tapi umpama ada orang syirik terus taubat, taubatnya diterima oleh Allah sebelum mati. Dia bertaubat, diterima taubatnya sebelum mati. Sebelum mati taubatnya diterima oleh Allah. Ya, maka orang seperti itu diampuni dan diselamatkan dari dosa syirik. Ya, diampuni oleh Allah dari dosa syirik. Rehan lah kumat, kemana yang tidak datang? Ada tugas tak? Hah? Rehan turun, Rehan turun, Nabil turun, Fuad, siapa mana? Alfa Maret, ayo turun ngaji dulu. Si Puopuai, ayo turun dulu ngaji dulu. Jadi menurut istilah mentauhidkan Tuhan itu apa maksudnya? Ya beriman kepada wujudnya Allah, mengesahkan Allah dengan, kalau dengan rububiyah dan uluhiyahnya serta beriman kepada semua asma dan sifatnya, itu menjadi satu kesatuan semua sebenarnya, yang disebut dengan tauhid, yang dikenal dengan kata-kata tauhid. Nah, ada lagi istilahnya mentauhidkan. Kalau mentauhidkan itu gimana? Mentauhidkan itu mengiktikadkan bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Iktikad ini harus dihayati baik dalam niat, amal maupun dalam maksud dan tujuan. Tauhid ini mencakup 7 macam sikap. Ada tauhid dzat, tauhid sifat, tauhid wujud, tauhid af'al, tauhid ibadah, ada tauhid qasdi, tauhid tasyri', macam-macam ternyata. Masya Allah.
Jadi dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam buku saya, buku Abi yang judulnya Pilar-Pilar Islam Menuju Kesempurnaan Sumber Daya Muslim yang dicetak oleh Uin Maliki, halaman 3 tahun 2012 dulu dicetak oleh Uin. Itu saya bicara tentang ini, bicara tentang akidah Islamiyah itu dibangun di atas 6 dasar keimanan yang lazim disebut dengan rukun iman. Judul bukunya Pilar-Pilar Islam Menuju Kesempurnaan Sumber Daya Muslim, tahun 2012 dulu tulis, dicetak di UIN Press. Jadi kata-kata mentauhidkan Allah itu maksudnya adalah meyakini bahwa Allah itu wujud dan keberadaannya itu esa, tiada duanya gitu. Tiada duanya. Gimana kira-kira dalilnya? Hilmi, gimana kira-kira dalilnya mentauhidkan Allah itu? Hafal? Mosok Al-Ikhlas gak hafal? La yai, kul katakanlah huwallahu ahad. Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantungnya itu, mengadunya itu hanya kepada Allah. Allahus samad. Lam yalid, tidak punya anak. Walam yulad, tidak punya ibu, tidak diperanakkan. Walam yakun lahu, tidak ada yang menyamai. Kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai satupun dengan Tuhan, dengan Allah. Itu namanya mentauhidkan, meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu wujud dan keberadaannya itu esa, tiada duanya. Itu yang disebut dengan mentauhidkan. Jadi kalau kita ditanya apa mentauhidkan Allah itu, ya mengesakan, meyakini akan adanya Allah dan meyakini keberadaannya esa, tidak ada duanya. Itu maksudnya. Paham ya? Paham? Ya sudah, ya pulang kalau sudah paham. Semoga ada barokah manfaatnya. Ngantuk, capek abi ya. Ada pertanyaan? Halo. Tadi si Robi tak tunggu kak kesini kemana? Masih di masjid? Oh, iya, masih di masjid. Dikira libur? Pengajiannya dikira libur? Karena memang di grup kadung ngomong libur. Tapi ternyata saya dijemputnya agak malam nanti. Tadi maghrib ngajar online. Semestinya ngajar online-nya Isya. Cuma karena tadi saya belum tanya panitia, dengan kekhawatiran akhirnya maghrib ngajar online-nya. Ya Allah. Oke lah, semoga manfaat, barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkina wa fakki ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasakan dalam kebaikan, biasakan. Kenapa? Matan nas alal ma'as, matan nas ala ma'as. Matinya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Terbiasa taklimnya, matinya taklim. Biasanya ngegame, matinya ya pas ngegame. Pendino ke kafean, ya matinya ya di kafe itu. Matan nas ala ma'as. Tapi kalau biasa sholat tahajud, sholat duha, sholat ini, aduh, ya matinya pas sujud. Masya Allah. Tapi besok saiki ben-ben. Demikian dulu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah.